belajar agama jangan terlalu dalam. Bapak menyatakan seperti itu Pak ya. Bahkan sampai kemudian MUI menyatakan Bapak fokus saja di tupoksinya, tugas pokok dan fungsi pertahanan negara. Itu mencerminkan bagi saya ya pemahaman keagamaan Pak Dudung ya bermasalah jadinya menurut saya ya. Menilai seseorang dengan telinga, dia dengarkan dari bisikan kanan kiri, dia hukumi. Ini contoh orang-orang yang pasti IQ jongkok. Saya kan kalau kunjungan ke daerah-daerah itu memberikan kultum di masjid. Kuliah 7 menit mayoritasnya ya? juga anggota kita. Saya bilang kalau belajar agama itu jangan terlalu mendalam. Kalau tidak ada gurunya, tidak ada kiai yang membimbingnya, nanti salah-salah. Tapi kan kalimat itu dipotong. Saya senang kalau beliau berkomentar tentang agama ya. Nah, Pak Dudung ini terus bicara gitu tentang agama, tidak masalah bagi saya. Tapi jangan yang sesat gitu, dan jangan menyesatkan. Orang yang berontak dengan senjata dianggap saudara, tapi orang yang mau berdoa dan reuni dimusuhi. Orang saat ini banyak menghukum dengan telinga, bukan dengan mata. Ya, nggak usah didengerin. Dan Wapres baru ini kan kita lihat Wapres bahwa konsepnya di Papua itu kan saudara kita, bukan musuh kita yang harus dirangkul. Itu kan sudah dari pemerintah. Membina Papua ya sebagai saudara kita. Papua itu sebagai saudara kita, bukan KKB yang saudara kita. KKB itu di mana-mana ada. Itu harus dibina, harus ditreatment secara benar. Saudara-saudara, ini adalah satu kejadian yang kelihatan kecil, tetapi ini adalah kejadian yang sangat prinsipil di dalam menegakkan undang-undang aturan main. Banyak orang tidak tahu siapa sosok beliau. Banyak orang tidak mengerti. Orang itu mengatakan tak kenal maka tak sayang. Hanya kita ada perbedaan pendapat saja. Seperti dulu kita di Aceh kan saudara-saudara kita juga. Waktu GAM waktu itu Pak. Iya. Dan akhirnya bisa bersatu. Sehingga tidak terkesan Papua itu kok ribut terus sih. Sebenarnya enggak. Kita sudah memappingkan yang agak panas kan daerah tertentu saja dan orangnya itu saja. Jangan terlalu banyak buang energi di situ sebenarnya. Jadi sebab itu kita membina Papua ya sebagai saudara kita. Papua itu sebagai saudara kita. Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menyatakan bahwa PKI telah merasuki tubuh TNI dengan alasan karena patung Pak Harto, Jenderal Ahana Sution dan Jenderal Sarwoedi Wibowo itu kemudian hilang di Museum Kostrad. Peran Kostrad, peran Sosok Soeharto, peran Kopassus yang dulu Presiden para Komando dengan Sarwo Edi, dan peran Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapuskan. Ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Ya ini sebetulnya masa lalu Mas. Saya paling tidak mau mengulas-ulas masa lalu. Tapi oke lah. Ini kan berawal dari ada mantan Pangkostrat. Ya. Datang ke tempat saya ditemani oleh mantan Danionnya Brigjen Yosef. Jadi saya sampaikan kepada Pak Dudung, usia saya sudah 67 tahun. Banyak mendengar ceramah, banyak membaca buku tentang agama yang saya anut, agama Islam. Di dalam agama Islam ini sangat dilarang kita itu membuat patung, menyimpan patung. Apalagi si pembuat, apalagi yang berinisiatif membuatnya. Itu dosanya sangat besar. Ini mengganggu pikiran saya. Jadi psikologis saya terganggu sehingga saya sampaikan ini ke Pangkostrat. Dan alhamdulillah direspon positif sama Pangkostrat gitu. Tapi kata Kas Kostrat memang beliau yang buat. Oke. Saya bilang oke lah kalau memang beliau yang minta, karena mintanya karena secara pribadi dan buat patungnya juga pribadi. Bung Karni, kita tidak bisa melihat orang per orang, tapi kita bisa melihat indikasi-indikasinya. Jangan seperti itulah ya. Kalau mau menganalisa itu dilihat dulu data, lengkap dulu informasi, cek dulu, recek. Tentara itu biasa itu. Memang prajurit itu kan punya sebuah prajurit. Tetapi Bung Karni, 48 sampai 65, 17 tahun, kan bisa juga menyusup ya. Dimasukin tentara. Nah, tudingan itu saya rasa terlalu dangkal ya. Nggak mengkaitkan patung itu dengan penyusupan TNI. Wah, TNI itu institusi besar. TNI itu institusi besar. Ya. Jangankan itu, saya masuk aja pensiunan masuk ke markas itu aja saya ditahan kok gimana? Saya titip kepercayaan itu kita jaga bersama-sama. Karena membangun kepercayaan itu tidak sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Tidak setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ini
berjenjang dan lama. Diambillah patung gitu, dimusnahkan oleh beliau. Itu bulan Agustus. Kenapa ramainya bulan September? Nah, kemudian rame lah. Ya. Saya sampaikan Pak Aye, Bapak tanggung jawab. Bapak yang minta, Bapak yang telepon beliau. Akhirnya ditelepon lah sama beliau. Pak Gatot, oke. Pak Aye bahwa itu memang permintaannya bukan dari Kostra. Di mana-mana patung Bung Karno ada. Bahkan nama Soekarno-Hatta jalan ada. Pak Harto, mantan presiden, ada jasanya juga. Mana sih ada patung, hanya patung kecil seperti itu pun musnah. Ini kan suatu hal yang sangat ironis. Dalam video yang diunggah di akun Instagram miliknya, Adi MS melihat langsung Museum Kostrad yang dituding Gatot Nurmantio menghilangkan patung sejumlah tokoh G30S. Dalam kunjungan ke Museum Kostrad, Adi MS menjelaskan masih ada sejumlah patung terkait tokoh G30S yang terpasang di Museum Kostrad. Kepala Penerangan Kostrad Kolonel Infantri Haryantama menjelaskan tidak ada upaya Pangkostrad menghilangkan sejarah tokoh G30S. Diwartakan sebelumnya, pembuat diorama tokoh penumpasan G30S PKI di Museum Kostrad yakni Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Aye Nasution membeberkan alasannya mengambil kembali patung-patung tersebut dari markas Kostrad. Aye Nasution mengakui bahwa dirinya lah yang berinisiatif memindahkan diorama patung tokoh penumpasan G30S PKI dari Museum Kostrad usai meminta izin terlebih dahulu ke Pangkostrat Dudung Abdurrahman. Kala itu, kata Aye Nasution, supaya juga masyarakat jelas, jangan ada pikiran macam-macam gitu loh ya. Jangan bias kemana-mana. Memang inilah kenyataan sebenarnya. Ini saya nyampaikan dan saya lah yang minta itu gitu. Baik, tidak ada tendensi atau alasan lain selain alasan pribadi dan agama. Tidak ada. Jadi jangan berpikir negatif itu ya. Jangan pikir negatif. Ia mengunjungi Abdurrahman untuk menyampaikan keinginannya menghilangkan patung yang dulu jadi inisiatifnya sewaktu menjabat Pangkostrat untuk dipindahkan. Sebab saya sudah usia 67 tahun, kemudian setelah tua ini, saya banyak merenung diri, mendengar ceramah, baca buku tentang agama. Di dalam agama Islam kita, ternyata dilarang membuat patung, menyimpan patung, apalagi berinisiatif dan membuat. Bakal dosa besar, ungkap Aye Nasution. Jadi saya sampaikan kepada Pak Dudung, saya usia saya sudah 67 tahun. Banyak mendengar-dengar ceramah, banyak membaca buku tentang agama yang saya anut, agama Islam. Di dalam agama Islam ini sangat-sangat dilarang kita itu membuat patung, menyimpan patung. Lantaran hal itu, Aye Nasution kemudian meminta izin ke Dudung Abdurrahman untuk memindahkan patung yang dipersoalan Gatot Nurmantio tersebut dari Museum Kostrad. Inilah yang ganggu pikiran saya, sehingga saya sampaikan untuk rencana pemindahan itu ke Pangkostrat, dan alhamdulillah direspon positif, ujarnya. Jangan sampai ada orang yang masih bandel, gitu. Masih bandel dan masih merasa dirinya benar. Gitu. Masih adakah komunisme? Jawabannya jelas, masih ada. Bukti nyata jurang kehancuran itu adalah persis di depan mata. Baru saja terjadi adalah Museum Kostrad. TNI sekarang ini mendapat kepercayaan yang sangat baik dengan ranking yang sangat tinggi. Peran Kostrad, peran sosok Soeharto, peran Kopassus yang dulu Residen Para Komando dengan Serbo Edi, dan peran Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapuskan. Ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Saya titip kepercayaan itu kita jaga bersama-sama, karena membangun kepercayaan itu tidak sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, tidak setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ini berjenjang dan lama. Akhirnya menjadi korban itu orang lain, masyarakat. Dia nggak mikir kalau dia itu akan berdampak kepada orang lain. Ini yang kita sesalkan, ya. Yang kita pegang teguh adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau ada indikasi-indikasi yang sudah mencoba-coba memecah belah persatuan dan persatuan bangsa, ya kita harus tergerak dong. Jangan kemudian kita diam saja. Itu tupoksi Angkatan Darat. Tupoksi Angkatan Darat. Meskipun kadang orang berpikir kalau NKRI kan Pak itu ancaman dari luar negeri. Kalau di dalam serahkan saja ke polisi, Angkatan Darat nggak usah. Oh, kalau ancaman dari dalam yang mengganggu persatuan dan kesatuan, TNI pun harus bertindak.
untuk menjaga negara dan bangsa ini dari ancaman dan gangguan musuh yang ingin mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa. Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Kalian adalah kesatria bangsa yang siap ditugaskan